kan 2.500 dibagi 20% atau 0,2. Dapatnya 12.500. Oke, nah, masih di pertanyaan yang sama, mencari nilai saham preferred. Itu diketahui dividen saham preferred 7.500. Tingkat return yang diharapkan 15%. Nah, sekarang ditanya berapa nilai saham preferred dengan kondisi dividen saham preferred 7.500 dan tingkat return 15%. Yohan Essing. Yohan ada Yohan? Mana Yohan? Yohan. Semua mau dapat jatah ini, banyak ini soalnya. Maaf Sir, kita salah soal Sir, tak kira nomor 3. Nah, soal nomor 2. Masih nomor 2. Kan mau uji. Kalau Ada jawab nomor 3. Oh, ada jawab nomor 3. Oke. Yang penting so tahu dia punya itu. Nanti kalau diuji begini di kelas kan biasanya lebih lama dia punya daya ingat. Yohan mana Yohan? Yohan ini. Yohan bisa kedengeran survei suara. Jadi mesti ini ya, mesti proaktif menghitung, karena kalau enggak menghitung nanti alasan lagi di ujian Sir, waktu kurang. DP soal susah. Waduh, ini makanya Sir belajar dari pengalaman kemarin. Sekarang di kelas Sir kasih dia punya beberapa contoh yang kalaupun so dikasih begini masih enggak bisa juga, waduh, so keterlaluan. Karena semua wajib menghitung. Mana Yohan? Yohan so enggak ada? Waduh. Ini Sir so remove ini kalau nggak ada. So hilang di sini. Sekarang pindah aja dulu. Karina. Karina berapa Karina? Ya, Sir. Berapa soal nomor 3? Yang nomor 3 tuh, Sir. Iya, 50. nomor 3. 50. Oke, karena tadi Komang so itu coba orang lihat. Ih, nyala Sir. Sebelum dia bilang bisa hitung. Oh, ya sudah. Enggak apa-apa. Maksudnya karena Komang so kasih jawaban tadi, so 2 orang berarti menjawab soal yang sama. Jadi kita langsung klarifikasi dia punya hasil betul enggak? Apa tahu bukan 50.000? Oke. Jadi jawabannya 50.000. Oke. Yang lain, so 3 soal ini harus bisa tahu bahwa dia punya cara perhitungan untuk mencari nilai saham preferred adalah dividen saham preferred dibagi dengan tingkat return yang diharapkan. Oke, sekarang agak dibikin sedikit complicated lah dia punya perhitungan. Oke, sekarang masuk ke Grenaldi. Grenaldi, nah, yang diketahui Grenaldi boleh dapat dengar survei suara? Yes, Sir. Oke, sekarang yang diketahui itu nilai saham preferrednya 70.000 dan dividen saham preferrednya 10.000. Berapa tingkat return yang diharapkan? Saya belum tahu, Sir, itu, Sir. Belum tahu. Iya, Sir. Jawaban Baru tuh Sir dia bilang tadi. Baru yang mana? 1 sampai 3? Baru yang pertama. Yang pertama mana? Yang dividen saham preferred bagi tingkat return. Oh, pakai rumus itu. Iya, baru itu Sir, saya tahu, Sir. Kalau orang coba tanya ke Vivi Novera. Vivi berapa Vivi kira-kira? Kan tinggal diputar-putar sebenarnya dia punya rumus. Kalau tadi diketahui dividen saham dan tingkat return, sekarang yang diketahui justru dia punya hasil, nilai saham preferred. Nah, kalau 2 hal ini diketahui, berarti yang ini sebenarnya bisa dicari toh. Mana tadi, Vivi? Halo? Berapa Vivi? 14%. Mik nak jadi, Sir. Nggak jadi. DP mik.
Kalau nggak jadi, Vivi boleh jawab di chat. Nah, Vivi boleh jawab di chat. Nah, sambil orang tunggu Vivi menjawab, saya pindah dulu ke Kristi. Mana ini Kristi? Kristi? Kristi boleh dapat dengar? Ada, Sir. Boleh. Oke. Berapa Kristi? Boleh baik hitung. Jadi kan saya minta ambil kalkulator, ambil alat tulis, atau kertas buat coret-coretan. Lebih bagus nanti Anda buka di Excel, terus dicoba-coba di Excel. Tapi kalau belum sempat, nanti dari coret-coretan yang ada Anda pindahkan ke Excel, supaya waktu mau ujian, tinggal buka dia punya file ini. Itu tipsnya, supaya enggak susah waktu mau ujian, udah waktunya kurang. Oke, karena kemungkinan besar soalnya akan seperti ini. Tinggal yang dicari mana, ditanya yang mana. Dari 3 poin ini. Ayo, Kristi. Minta kalau betul ini, Sir, 0,14 tuh. 0,14. Jawaban Kristi di sini 0,14 atau 14% ya. Kita cek lagi ke Daniel. Daniel, boleh Daniel dapat dengar survei suara? Ada, Sir. Berapa Daniel? Ada 2 sih, Sir. Tanda si buku putar antara 7 nih 14. Jadi yang mana ini? Tidak boleh jawab pilih 2, cuma pilih salah satu mesti. Oh, karena Berapa? dia so ada 14, kita 7 jarang, Sir. Aduh, 0,07. Oke, nah kita lihat. Dia punya jawaban adalah 14%. Itu kan tinggal dibagi. Jadi yang ini 10.000 dibagi 70. Ini 10.000 dibagi dengan 70. Boleh? Sebenarnya Sir, sebelum mau kasih. itu bukannya 7%. 7% dari mana? Dari PO per DSP. Nilai Sekarang, saham preferen siapa ini yang jawabnya? Saya belum dapat lihat. Miranda. Oke, Miranda. Sekarang Miranda uji gini. Caranya, jadi kalau dia punya hasil 14% ini salah, sekarang Miranda uji. Pakai yang rumus yang di sini. Jadi contoh, kita ganti di sini, dia punya angka di sini, ini kan hilang misalnya, atau copy. Ini dilihat dulu lah. Ini hapus dulu dia punya angka di sini. Oh, ini sudah ada rumus. Kita ganti di sini 10.000. Oke, ini 10.000. Nah, ini kan yang tadi mau ganti dengan 7%, toh? 7%. Hasilnya berapa? Kan mau uji itu DP hasil mesti sama. Kalau dia 140-an. Iya. Nah, sekarang yang ditanya ini. 70.000 sudah diketahui dan saat dividen saham preferennya 10.000. Hasilnya kan kalau pakai 7% bukan 70.000 DP hasil. Hasilnya 142. Oke, Sir. Boleh? Jadi gitu. Kalau meyakinkan Anda punya jawaban betul atau salah, seperti tadi ada pilihan Daniel ada 2, Anda uji ulang pakai yang soal yang sebelumnya. Boleh, yang lain kalau belum mengerti, Sir mau tunggu sampai mengerti supaya nanti ujian sama, semua mengerti. Jadi kalau memang tadi 7%, coba aja 7% isi. Kan orang 10.000 senyak mau ganggu gugat. Dengan di atas ini yang 70.000 sebenarnya sudah perlu diganggu gugat toh. Tinggal mau uji betul nggak dapat 70.000. Kalau orang kasih masuk 7%. Nah, setelah dimasukkan 7%, ternyata DP angka bukan 70.000. Muncul 142.000. Jadi hasilnya yang betul kalau di sini kita masukkan 14%, nih, dia
Dia punya angka sih bukan 14% bulat sekali, dia 71 sekian. Ini pembulatan ini sebenarnya. Oke, itu. Boleh yang lain? Saya mau undo dulu ini. Oke, itu soal nomor 4. Jadi dia punya jawaban. Kalau ini saya kasih warna dulu supaya dia punya pertanyaan jelas dan dia punya jawaban yang warna hijau. Oke, jadi tadi ditanya yang kuning-kuning ini sudah diketahui. Sekarang yang jadi jawaban itu adalah yang warna hijau. Nah, di soal nomor 4, yang kuning itu atau yang sudah diketahui itu 70.000 dan 10.000. Jawabannya yang 14% warna hijau. Oke. Boleh ikuti sampai di sini. Ada pertanyaan silakan ya. Kalau enggak, saya mau bertanya langsung terus ini. Masih ada 3 lagi. Orang masih ada 1 topik lagi tentang hitungan. Yang di sini kalau di sheet ini Anda lihat saham preference itu baru pertama, yang kedua expected return. Yang di bawah ini ya. Kan ada tulisan saham preference dan 1 expected return. Tapi sebelum kita ke expected return, kita selesaikan dulu ini yang soal nomor 5. Ada 7 soal, jadi harusnya kalau sebegini nggak kesulitan lagi harusnya. Tinggal tips yang lain yang saya kasih itu adalah Anda setelah kelas ini coba aja 1 jam lah, terlalu lama, setengah jam lah. Coba berapa contoh Anda ganti-ganti di Excel sampai Anda benar-benar mengerti. Begitu ujian nggak kesulitan lagi. Selain soal yang ada nih, jadi mesti contoh soal-soal yang berbeda supaya Anda pahami. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, Sir mau lihat lagi ini mana ini. Jane, Poli, mana Jane? Jane, mana? Anda pakai video ini. Sir. Ya. Boleh dapat dengar serpe suara? Berapa? Soal berapa soal nomor 5? Kalau kita Sir 0,16. Berarti 16% atau 0,16 itu sama dengan 16%. Oke. Konfirmasi lagi jawabannya sama enggak dengan Valencia? Valencia, boleh dapat dengar serpe suara? Ya, Sir. Berapa? Sama 16%. atau beda? 16%. Sama. Oke, kita lihat dia punya jawabannya 17%. 16, berapa berarti ini? Kalau dibulatkan ke atas. Coba Sir kasih dia punya ini. Nah, 16 ini. Jadi kalau ada begini, artinya kan dia 16,67. Kalau dibulatkan ke atas jadi 17%. Supaya tidak ada kebingungan. Jadi nanti kalau menjawab, tadi kan Sir di awal saya kasih tahu, kalau ada pembulatan ke atas, Anda bulatkan ke atas saja, jangan justru dibulatkan ke bawah. Ini 16,67, bulatkan ke atas. Tapi mau lebih tepat lagi, Anda pakai angka yang tidak dibulatkan. 2 angka di belakang koma, oke? Sorry, oke, ya, itu. Boleh? Jadi jawabannya sebenarnya tidak salah, 16%, tapi dia 16,67. Nah, kalau dibulatkan ke atas jadi 17%. Boleh tadi, Jane dengan siapa tadi? Valencia, ya? Boleh, Sir. Oke, jadi jawabannya supaya kita pakai angka-angka yang bulat, jadi angkanya 17%. Nanti kalau di ujian, kalau masuk di pilihan ganda, ini bisa salah, 16 dan 17 jadi beda 1 angka. Tuh. Oke, jadi itu 17%.
satu soal lagi untuk pertanyaan tentang tingkat return yang diharapkan. Saya mau tanya ke Maria. Maria boleh dapat dengar? Oke. Berapa Maria? Soal nomor 6 diketahui nilai saham preferennya 65.000 dan dividennya berapa ini? Kita tutup survei screen dengan ini. 9.500. Jadi ini warna kuning. Yang sekarang diketahui 65.000, terus dividen saham preferennya 9.500. Berapa tingkat return yang diharapkan? Berapa? Ini salah sebenarnya, saya mau tanya yang ini. Sorry. Tunggu nih. Berapa aja? Ini sebenarnya salah ini. Jadi dia punya pertanyaan tadi salah saya. Harusnya berapa, Maria? 15%, Sir. 15%, oke. Ini, jadi harusnya yang ditanya ini 9.000. Coba kita cek. Lisia, berapa Lisia? Yang soal 6, Sir. Iya, soal 6. 15%. Oke. Ini jawabannya 15%. Harusnya gini tadi. Jadi karena soal terlanjur. Jadi ini sebenarnya yang ditanya ini nanti. Salah tadi soal keburu udah buka DP itu. Harusnya yang ditanya ini. Jadi yang diketahui itu 15%. Oke, gitu. Jadi yang diketahui itu 65 dan 15%. Jadi ada 3 soal yang model berbeda. Yang pertama ditanya nilai saham preferen. Ini yang hijau-hijau. Baru yang kedua, model kedua. Ini ya, saya kasih bedakan di sini. Jadi ini yang model pertama, supaya Anda bisa tahu. Ini model pertama, kalau mau ditanya nilai saham preferen, yang ada warna biru di atas. Nah, model kedua ini, yang ditanya itu tingkat yang diharapkan, supaya bisa membedakan nanti nih. Yang ditanya ini, model soalnya yang ditanya tingkat return yang diharapkan. Dan yang terakhir ini, yang ditanya itu dividen saham preferennya berapa. Dari warna apa lagi. Nah ini, oke, jadi 3 warna. 3 model soal. Oke, tadi sudah dijawab sama Alicia yang terakhir. Sekarang saya mau tanya ke Glory. Glory sekarang yang diketahui nilai saham preferen 85.000, terus tingkat return yang diharapkan 20%. Berapa dividen saham? Yang soal nomor 7. 425.000, Sir. 425.000. Banyak sekali ya. 425.000. Begini. 425.000. Begini. Ya. Wah, ini masih bingung ini. Ya. Pak Uji. Sekarang Sir mau pindah ke apa ini ya? Siapa yang belum dapat jatah ini? JD. Mana JD? JD Pangemanan. JD berapa JD? 17.000, Sir. 17.000. Siapa pakai stau udah nggak yakin 17.000? Nggak yakin, Sir. Lagi salah. Astaga.
Jawab mesti pede, biar salah yang penting pede dulu. Oke, Ya, cari siap. lagi 2 orang lah terakhir supaya ini. Mana ini? Maria sudah, Vanessa. Ini sepertinya. Angel sudah, Angel? Angel? Angel belum kah? Hah? Angel dapat tanya? Belum toh? Berapa Angel? Masih bingung Sir kita. Masih bingung. Aduh, suruh tanya tadi nggak nyena batanya. Kalau masih bingung mesti batanya. Oke, Miranda berapa Miranda? 17.000. 17.000. Coba kita cek. Jadi ada 2 jawaban yang sama. 17.000. Oke, jadi ini nanti supaya bisa itu menghitung dengan benar, ini kan dia punya rumus sebenarnya yang ini ya, yang warna biru, supaya ini yang ada nomor 1 sampai nomor 3 itu kan dia punya rumus tinggal dibagi ini. Jadi rumusnya dividen saham preferen dibagi tingkat return yang diharapkan. Jadi 1.500 dibagi 14%. Itu ya. Cara menjawab ini 10.000. Nah, kalau dimasukkan di Excel dengan rumus yang sama, kalau ditanya dividen saham preferennya 2.500, tingkat saham yang diharapkan tingkat return yang diharapkan 20%, otomatis dia akan terisi otomatis 12.500. Jadi 2.500 kalau di sini terpakai angka itu supaya lebih jelas ya, ini 1.500 dibagi 14% yang pertama ya. Nah, yang kedua ini berarti 2.500 dibagi 20%. Kan gampang ini. Ini. Nah, yang ketiga tinggal sama dia punya rumus 7.500 dibagi 15%. Nah, itu untuk soal yang pertama untuk mencari nilai saham preferen. Sekarang yang kedua ini dengan model soal yang sama sebenarnya, cuma mencari tingkat return yang diharapkan. Nah, rumusnya adalah apa ini 14%? Dividen saham yang ini, jadi 10.000 dibagi 70.000. Oke, itu. Nah, kalau di soal nomor 4 seperti ini, berarti soal nomor 5 sama, cuma ganti dia punya angka. Nah, berarti di sini 15.000 dibagi dengan 90.000. Oke, nah terakhir dengan model soal yang sama tapi mencari dividen yang diharapkan. Nah, berarti ini yang dicari ini tinggal dikali sama dengan ini 6 jangan pakai sama dengan, nanti hilang deh ini. 65.000 dikali pakai tanda begini ya, 15%. Ya, ini sudah kena dengan 15%. Oke, nah yang terakhir 85.000. Untung ada bilangnya mengerti, kalau enggak seharusnya mau kasih ini sebenarnya. 85.000 karena kalau Anda mencoba Anda akan menemukan sendiri yang begini. Kalau begini membuat Anda enggak, kadang orang sudah mau mencoba karena terlalu gampang, 85.000 kali 20%. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Boleh ikuti, Usman. Sudah? Ada pertanyaan, silakan. Kalau sudah ada, tinggal difoto atau ini dicoba lagi. Saya sarankan lagi dicoba. Jadi jangan sampai nanti ujian nggak mengerti. Ini soal yang simple. Tapi kalau Anda salah hitung atau nggak konsentrasi, sayang ini. Bisa jadi di soal di esai nilainya lumayan tinggi. Sudah? Boleh? Saya mau so foto atau so bikin dia punya coret-coretan. Virginia boleh? Boleh, Sir. Oke. Mana yang lain saya mau tanya? Visela boleh? Visela? Boleh, Sir. Oke. Sir, sekarang stop share. Jadi kita masuk sekarang ke yang expected. Sir mau share. Ini kita fokus aja ke hitung-hitungan supaya nanti kalau memang keluar di ujian, Anda so pelajari di kelas ini. Jadi itu tadi menilai saham preferen. Ada common stock, ada treasury stock. Anda tinggal pelajari dia punya itu materi yang ada di sini. Ini ada semua. Oke, tinggal 10 menit lagi. Usahakan yang terakhir ini so nggak perlu banyak ini, tapi ada soal sebenarnya. Nah, Anda nanti cari di slide. Kita bahas expected return. Ini ada soal, nah, ini. Di slide nomor 38, ini. Expected return adalah presentasi dari yang diperkirakan oleh investor setelah dia melakukan investasi. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, kalau bingung, Anda nanti singkat-singkat aja itu dividen, itu dividen, baru dia punya nilai saham yang sebelumnya, yang diharapkan berapa. Nah, lebih enak lihat dia punya contoh soal. Tapi kalau mau catat dia punya rumus, nggak masalah. Mempersingkat waktu, ini ada contoh soal di slide juga. Ambil contoh yang ada di slide. Ini PT Bank BCA, kalau tadi Telkom, ini Bank BCA, kodenya BBCA. Kalau tadi Telkom, TLKM, ini BBCA. Memperkirakan akan ada pendistribusian dividen sebesar 2.000 di tahun depan. Harga saham PT BCA sekarang adalah 6.000. Tahun depan diramalkan harga saham akan naik menjadi 7.000. Jadi dari 6.000 naik jadi 7.000. Nah, karena perusahaan akan memenangkan proyek besar, berapakah expected return dari saham BCA? Ini. Diketahui dia punya dividen 2.000. Itu DF tadi, ini saya kasih lagi. DIV, ini DIV. Itu tuh 2.000 dividen. Baru ini 7.000 itu yang diharapkan PI. Ini tadi PI plus PI. Terus PO itu nilai saham yang sekarang. Dibagi nilai saham yang sekarang. PO itu nilai saham sekarang. Jadi PI itu yang diharapkan naik tahun depan dari 6.000 jadi 7.000. Sekarang dia punya nilai saham itu 6.000. Jadi 7.000 dikurang dengan nilai saham sekarang 6.000. Baru dibagi 6.000. Dapat dia punya presentasi. Kalau so begini kan tinggal masukkan ke rumus. Dapat dia punya berapa persen itu. Oke, itu dia punya contoh di slide. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Excel. Tetap ada di Excel. Oke. Sekarang di Excel. Jangan lupa itu ya, dia punya Oke. Nah, sekarang share yang di Excel. Oke, sudah bisa lihat ini. Ini soal di slide yang sama. Jadi kalau PT Bank BCA
Dia ada rencana pendistribusian dividen 2.000, harga saham 6.000 sekarang per tahun ini, tahun depan dia naik jadi 7.000. Berapa dia punya expected? Grenaldi, berapa Grenaldi? Kalau pakai soal yang di slide. Tinggal memasukkan. Hah? Datang, Sir. Boleh jelaskan ulang? Astaga. Jadi ini contoh untuk menghitung expected return. Expected return itu menghitung berapa kemungkinan atau yang diharapkan setelah dia berinvestasi di saham PT tertentu. Nah, contoh ini di Bank BCA. Dia punya rumus itu soal ada di atas ini. Dapat lihat tuh di Excel ini expected return, saya ada copy. Nah, itu rumusnya dividen yang diharapkan atau yang akan dibagikan ditambah dengan PI itu harga saham di tahun yang depan, baru PO itu harga saham sekarang. Dibagi PO harga saham sekarang. Saya nggak terlalu concern dengan masalah Anda mau pakai rumus, dia punya rumus, kode rumus seperti apa. Tapi dia punya pengertian Anda harus tahu. Jadi saya nggak mau menuntut, oh Anda hafal dia punya persamaan ini, nggak perlu. Bagi saya yang penting begitu Anda lihat soal, Anda bisa menjawab, oke, nggak masalah. Saya nggak mau tuntut rumus expected return apa ya dia punya persamaan, terus harus sama persis, nggak bukan seperti itu. Yang dia punya inti Anda kuasai cara menghitungnya. Nah, itu. Oke, itu karena tadi Renaldi ini, ya. Apa itu yang bagi itu harga saham sekarang tuh, Sir? Expected return dari harga ini dari saham PT BCA. Seperti contoh soal di Excel ini. Kan tinggal memasukkan ini 2.000 tambah 7.000 kurang 6.000 dibagi 6.000. Berapa itu? Ini tinggal mau masukkan di dalam rumus kalkulator 2.000 tambah 7.000 kurang 6.000. 2.000 tambah 7.000. Hah? 8,9, Sir, 9. 9. Masa salah itu? Bisa salah. Coba saya coba tanya ya ke yang lain. Leoni. 0,5, Sir. Siapa yang udah jawab ini? Tapi kalkulator salah ini. Aduh, kalkulator kalau so error nanti pas mau ujian bisa salah DP jawaban. Leoni boleh Leoni? Sebetul ini Sir dah hitung, Mer. Ya, Aduh, bagaimana ini? Ini kalau pedagang ini kalkulator salah itu rugi ini. Atau kalau terlalu mahal orang bilang aduh ini kok ini minta hitung ini. Mesti cek ulang. Leoni, boleh Leoni? Leoni Sotabadiang Leoni. So coba Leoni berapa? Tunggu, Sir. Ambil tunggu Leoni. Ingin tahu sampai kapan. Karina, berapa Karina? 0,5. 0,5. Sekarang satu lagi mau pastikan. Glory berapa Glory? Sama 0,5? Sir, 0,5. Oke. Jadi kan kalau ini 2.000, ini coba lihat ya survei hitung-hitungan. 2.000 ditambah 7.000. Ini kelihatan di atas ini ya, yang saya ada kasih pointer supaya itu kurang 6.000. Ini istilahnya sebenarnya kalau ini sudah perlu. Nah, dapat hasil ini sama dengan di depan. Nah, dapat 3.000. Berarti 3.000 yang dihitungan di atas dibagi dengan yang di bawah ini 6.000. Nah, berapa DP hasil? Kalau sebegini kan so gampang sekali. Tinggal 3.000 dibagi 6.000. 0,5 atau kalau dipresentasikan 50%. Oke? Itu Grenaldi. Boleh?
Boleh, Sir. Oke, sekarang agak lebih ini. Lisia, sekarang diketahui ini di sini kan Sir ada kasih contoh. Lisia boleh lihat sini, dia punya harga saham sekarang ini Sir kasih warna kuning ya atau hijau dulu. Ini boleh lihat di Excel, boleh kelihatan. Harga saham sekarang 10.000, expected dividend 5.000, kenaikan harga saham jadi 12.000. Berapa dia punya expected saham? Berapa, Lisia? 7%. Berapa? 7%. Yang lain menghitung nih, karena bisa jadi Sir mau tanya. Jangan lupa absen diisi.